menjaga sebuah kehormatan, sebuah institusi itu tidak harus dengan menutupi sebuah kasus. Alangkah lebih baiknya mengakui adanya kesalahan dan meminta maaf kepada publik, dan itu akan memberikan respek yang lebih dari masyarakat untuk institusi yang sudah tercoreng namanya. Hola netizen yang tercinta, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk membuka CCTV di lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Adanya CCTV ini terungkap dari keterangan saksi dari kepolisian yang tercantum dalam BAP. Di BAP, saksi kepolisian bernama Gugun Gumilar ini mengaku sudah mendapatkan CCTV di lokasi kejadian. Namun CCTV itu tidak dibuka sampai sekarang. Hal ini mengundang reaksi dari Susno Duaji yang sangat intens menyoroti kasus ini. Susno Duaji bertanya-tanya alasan penyidik tidak kunjung membuka alat bukti berupa rekaman CCTV dan bukti elektronik di dalam ponsel Vina dan Eki. Susno Duaji menyindir penyidik yang tidak kunjung membuka CCTV. Selain itu, ia juga mempertanyakan isi ponsel dari Vina dan Eki yang belum dibuka penyidik. Terdapat 6 buah ponsel yang belum dibuka oleh polisi. Padahal penyidik bisa mengetahui isi percakapan Vina atau Eki dengan para pelaku lainnya dari ponsel itu. Dua alat bukti elektronik tersebut bisa menjadi jalan untuk menguak misteri di balik tewasnya Vina dan Eki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, netizen lagi dibikin pusing sama teka-teki Liga Akbar ya guys ya. Jadi katanya ada Jenderal AU, ketua geng EKTC guys. Jadi di situ banyak yang komentar katanya, masa sih Jenderal jadi ketua geng EKTC ya kan. Terus ini AU ini apakah angkatan udara atau memang inisial ya kan. Terus katanya kan sudah klarifikasi ya kan. Nah, kalian mesti tahu siapa yang udah pernah klarifikasi guys ya. Jadi itu aja intinya gitu. Jadi jangan opini kemana-mana guys. Intinya kalau mau jelas lagi, ini memang adanya kuncinya di Pak Rudiana ya guys ya. Karena dialah yang berperan semuanya guys. Gitu, dia yang tahu. Terus Liga Akbar ini kan kalian harus tahu orangnya siapa. Orangnya Rudiana, dan dia dipinta oleh Rudiana. Dan dia juga yang akan merubah BAP 2016. Nah ini ya. Jadi makin rame ya. Jadi menurut kalian guys, AU ini angkatan udara atau inisial guys? Coba yang tahu guys komentar ya guys ya di sini ya. Oke, sila kelima guys, salam sila kelima, netizen pantau terus. Ada yang menarik di video ini. Tadi Bapak mengatakan ada 17 atau 19 nama Peggy Setiawan. Lalu pihak kepolisian kupas tuntas satu persatu, yang akhirnya dengan membutuhkan waktu yang sangat panjang, Peggy Setiawan ditemukan di Bandung. Bapak, bukankah pada tahun 2016 waktu penggerebekan pertama kali di rumahnya Peggy Setiawan, ibunya sudah mengatakan Peggy Setiawan itu di Bandung, Bapak? Kunaon teu disampeurkeun tiba heula. Kunaon kudu nungguan 8 tahun. Nikmat gila 8 tahun teh karunya eta di penjara, Pak. Kalau memang benar mereka bersalah, ya nggak apa-apa, hukum seberat-beratnya. Dan kalau memang Peggy Setiawan juga sebagai otak dari semuanya, Bapak, hukum dia seberat-beratnya. Saya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Tapi kalau tidak bersalah, polisi boleh dihukumkan. Gitu, Pak. Saya bukan membela yang salah. Karunya eta Pak mun teu salah. Ceurik aing mada. Cuma saran semoga didengar buat para oknum atau anggota yang lagi menangani kasus ini. Menurut aku, menjaga sebuah kehormatan, sebuah institusi itu tidak harus dengan menutupi sebuah kasus. Alangkah lebih baiknya mengakui adanya kesalahan dan meminta maaf kepada publik, dan itu akan memberikan respek yang lebih dari masyarakat untuk institusi yang sudah tercoreng namanya. Jadi menurut aku tuh lebih baik kalau memang ini ada benar-benar kesalahan dari pihak proses dan segala macam di awal, lebih baik itu diakuin atas kesalahan tersebut, dan juga diproses juga orang-orang yang bersangkutan di masa-masa tersebut seperti itu. Dan ya itu, dengan cara seperti itu maka kita akan kembali lagi percaya dengan sebuah institusi yang sedang menangani kasus ini. Itu saja sih menurut aku, daripada kita harus menutupi dan membuat korban-korban baru sehingga banyaknya penggiringan opini dan segala macamnya semakin liar, sehingga kita sebagai rakyat jelata yang orang awam ini malah bingung. Saya tidak mau mengomentari terlalu jauh di mana yang salahnya, di mana yang benarnya, karena jujur saya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kapasitas untuk memberikan atau mengejas mana yang salah
mana yang benar. Jadi menurut saya kalau memang itu benar ada kesalahan, tolong alangkah baiknya akui, karena sejatinya gitu kan, masyarakat di Indonesia atau kita seorang rakyat jelata yang ada di Indonesia itu sebenarnya pemaaf, tipe orang yang pemaaf dan akan mengerti dan akan segera lupa juga gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada kesalahan diakui aja kesalahannya, dan itu akan jauh lebih baik untuk kedepannya, untuk kita lebih percaya lagi dengan institusi. Karena kembali lagi ya, oknum ini kan silih berganti, jadi kemungkinan setelah ini oknum-oknum yang ada di masa lalu itu sudah tidak lagi difungsikan atau digunakan, dan oknum-oknum yang baru, anggota yang baru ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu kan bisa jadi. Jadi semoga kedepannya itu bisa memperbaiki citra institusi yang Anda naungin. Aku suka menonton film-film detektif atau kriminal case atau tindakan kriminal yang tidak terpecahkan sampai detik ini. Aku suka. Jadi di Amerika atau Eropa, kita bilanglah Amerika, polisi negara bagian atau polisi wilayah di sana atau FBI-nya level tertinggi mereka ketika terjadi ada kasus pembunuhan, perampokan, penculikan, mereka akan meminta keterangan para saksi. Mereka bekerja berdasarkan para saksi selain CCTV dan mengolah TKP. Jadi setiap saksi akan mereka minta keterangannya, sehingga mereka bisa menggambarkan postur tubuh, tinggi badan, perawakan, besar badan, berat, kira-kira usia, bentuk alis, bentuk wajah, bentuk hidung. Mereka bisa menentukan itu dari saksi, ya kan? Kendaraan yang mereka pakai, sehingga polisi bisa mengidentifikasi identitas pelaku. Mereka akan melihat data mereka kan, siapa kira-kira yang mirip dengan wajah yang diucapkan para saksi ini, ya kan? Nah, setelah itu, setelah mereka gambarkan wajah pelakunya, pelaku buron, otomatis pelaku mengubah semua penampilan. Polisi di sana kan sudah memprediksi jika ini berubah bentuk wajah akan seperti ini, jika gondrong, jika potong kumis ini akan seperti ini. Begitu kan? Bahkan polisi di sana pernah ada kasus tidak terpecahkan pembunuhan, tapi ketika FBI melihat seekor burung beo milik korban, mereka membawa burung beo ini ke tempat yang tenang, lalu mereka perhatikan tingkah burung beonya. Burung beo suka merekam apa yang dia dengar, mengulang-ulang apa yang dia dengar. Ternyata burung beo ini mengucapkan apa yang diucapkan korban sebelum meninggal. Jeritan korban sebelum meninggal ternyata terselip nama pelaku. Itulah di sana. Kalau di sini keterangan para saksi malah mempersulit penyelidikan agak lain. Kemungkinan kasus Pina adalah kasus begal. Kenapa saya bilang kasus begal? Di awal-awal saya membahas, saya pelajari, saya berpikir, pertama ini adalah kasus percintaan. Semakin lama saya dalami, kemudian saya temukan hal baru. Saya pikir ini kasus bandar narkoba. Jadi ada dua versi. Pertama, versi kasus cinta. Yang kedua, versi kasus bandar narkoba. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil saya berpikir, jangan-jangan di playover tersebut, di jembatan itu, Eki dan Pina memang oleh para geng motor. Maksudnya geng motor itu bukan komunitas motor ya, bukan komunitas motor besar, namun geng motor, anak-anak motor jalanan gitu loh. Nah, kemudian saya iseng-iseng, seperti apa sih bentuk jembatan playover tersebut? Saya cari gambar di Google. Nah, ketika saya lihat gambar playover tersebut, di tempat saya pernah melihat anak-anak geng motor yang suka nongkrong di tempat-tempat mirip seperti itu. Biasanya mereka datang dari jam 9, dari jam 10 malam sampai jam 1, jam 2, jam 3 subuh. Mereka mabuk-mabukan di sana, kebut-kebutan di sana, geng-gengan di sana, berame-rame, persis tempatnya kayak playover tersebut. Biasanya itu arena yang lurus semacam itu digunakan untuk trek-trekan, ya, sampai subuh. Jadi di situ muncul perasaan saya, kemungkinan memang di playover itu kalau malam sampai subuh itu memang anak-anak geng berandal, geng motor berandal. Itu menguatkan keyakinan saya pertama. Nah, yang kedua, kesaksian Liga Akbar. Ya, waktu itu Liga Akbar temannya Eki bersama dengan dia dari rumah Eki Majalengka mau ke Kuningan, ada acara XTC, ada acara komunitas motor. Nah, kalau memang niat
sepenuhnya untuk menghabisi Eki. Bisa saja waktu Eki dan Liga jalan bareng mau ke Kuningan lewat Cirebon, bisa saja mereka dihabisi di jalan. Namun tidak, Eki dan Liga Akbar mereka lolos dan mampir di Cirebon. Lolos berdua, nggak harusnya kan diikuti, bisa aja ditembak kan. Kalau bandar narkoba bisa aja pakai pistol. Namun mereka masih selamat. Kemudian setelah di Cirebon nongkrong, Eki bilang ke Liga mau jemput Pina. Nah, itu sudah menjelang maghrib, sudah menjelang malam. Berangkatlah Eki menjemput Pina. Nah, logikanya itu sudah malam. Kalau memang mau di targetnya Eki, pasti sudah waktu itu disikat. Tapi enggak, Eki selamat sampai ke rumah Pina. Nyampe di rumah Pina, mungkin nungguin Pina mandi sampai malam. Balik lagi dia, sekarang boncengan dengan Pina lewat daerah sana, menemui Liga lagi. Nah, kalau logikanya kasus percintaan dan dibuntuti, maka waktu dia balik dari rumah Pina kembali ke tempat Liga itu sudah pasti di sana. Namun tidak, sampai ke tempat Liga Akbar depan SMA itu, Eki dan Pina masih selamat, masih hidup. Ya, jadi jelas ini kemungkinannya memang bukan seperti itu. Namun akhirnya setelah malam, Eki pamit ke Liga. Dia dan Pina mau ke Kuningan, melanjutkan untuk ke acara komunitas motor. Berangkatlah Eki dan Pina. Nah, setelah berangkat, ternyata dia melewati flyover tersebut. Disitulah kejadian tersebut. Nah, yang dalam bayangan saya kemungkinan dia anak-anak geng motor berandalan. Lanjutnya, yang berikutnya yang sangat meyakinkan saya, Kang Deddy Mulyadi mewawancarai Bapak Suroto. Ya, waktu itu Pak Suroto pada tahun 2016 ditugaskan oleh Kapolsek. Pada 2016 itu Pak Suroto dibilangin, wilayah kamu ini rawan, flyovernya rawan, banyak laporan penjamretan, banyak laporan begal. Jadi saya menyuruh kamu Pak Suroto untuk ronda gitu loh. Jadi setiap malam di 2016 itu, ini sebelum kejadian, Pak Suroto itu ronda dia jam 8, jam 9, jam 10, 11 bolak-balik di flyover itu karena banyak laporan warga, ada jambret, ada begal gitu loh. Ya, jadi flyover itu sudah rawan. Nah, disitulah saya semakin yakin bahwa di situ sudah ada begal malamnya, ada jambret malamnya. Nah, kebetulan Eki dan Pina lewat malam hari mau ke Kuningan, pas mereka bertemu dengan begal dan jambret tersebut. Kemudian si Eki dia turun dari motor, makanya motornya nggak apa-apa. Dia masih posisi pakai helm. Mungkin dia mau melawan begal tersebut. Namun si Eki kalah jumlah. Dihajarlah Eki dan Pina, kalah jumlah. Nah, kemudian begal itu punya rencana mau meruda paksa Pina. Akhirnya dari flyover itu, jembatan itu dibawa ke Gang Bakti. Nah, dari posisi itu kelihatan bahwa geng motor itu adalah anak-anak daerah sana. Kok tahu Bang anak-anak daerah sana? Karena mereka tahu di mana kebun terdekat, di mana kebun kosong, di mana area akan dibawa untuk diruda paksa. Mereka tahu daerahnya, mereka hafal daerahnya. Jadi anak-anak begal itu, berandal itu adalah begal-begal daerah sana. Jadi ini bagi saya murni begal, namun yang dibegal melawan akhirnya dihabisi. Dan pas ada wanita diruda paksa, kemudian dibawa ke atas, ditaruh di flyover agar kelihatan seperti kecelakaan. Jadi sesimpel itu sebenarnya dalam pandangan saya. Apa yang membuat ini ruwet? Yang membuat ruwet benarnya salah tangkap. Polisi dapat laporan dari AEP, laporan palsu. Kemudian polisi salah tangkap dari laporan AEP. Setelah salah tangkap, dihajar sampai bonyok, nggak ngaku. Setelah akhirnya ngaku karena sakit, mereka nggak tahu harus bikin keterangan apa. Dibikinlah, mohon maaf, oleh oknum BAP palsu. Ya, dibikin BAP palsu. Kemudian banyak orang protes, polisinya diem gitu loh. Ada beberapa yang ditambahkan, padahal mereka nggak dilempar, dibilang dilempar. Padahal mereka nggak dikejar geng motor, di BAP-nya dikejar geng motor.
Padahal anak-anak kuli itu malam mingguan tidur di rumah Pak RT. Terus temannya lihat, temannya disuruh lebih baik kamu bilang aja kamu nggak kumpul sama mereka. Gitu loh. Jadi BAP-nya yang bermasalah. Mereka tahu salah tangkap, janggal, tapi mereka sudah terlanjur viral 2016, masuk TV, mereka menjaga harga diri gitu loh. Jadi nggak ngaku salah tangkap, udah terlanjur. Jadi BAP-nya diatur gitu loh, biar masuk, biar nyambung gitu loh. Jadi BAP-nya ini yang bermasalah. Jadi yang harus di sini diinterogasi penyidik tahun 2016, AEP dan bapaknya Eki. Itu aja, terima kasih.